Ya, terima kasih para pemirsa Ekuator TV yang berbahagia. Kita akan melanjutkan kembali pada segmen yang ketiga. Ini adalah sesuai yang saya sampaikan tadi, Bu, bahwa guru kita memang untuk membentuk perilaku, keterampilan, kemudian berkaitan dengan pengetahuan. Tentu ini pekerjaan atau 3 pilar kemampuan ini yang harus kita lakukan setiap hari, setiap waktu di satuan-satuan pendidikan. Tapi di satu sisi kita kan tidak boleh juga marah. Nah, gitu. Nah, bagaimana caranya berdasarkan pengalaman-pengalaman Ibu untuk mengendalikan tingkat emosional kita menghadapi perubahan perilaku sosial dan budaya terutama anak-anak tadi, Ibu? Dari segi guru memang itu yang pertama, para pendidik ini kan harus paham betul ya bahwa yang menjadi tanggung jawab para pendidik di Indonesia ini sesuai dengan perundang-undangan juga, itu seperti yang Bapak sampaikan ya, kita meningkatkan pengetahuannya, keterampilannya, dan juga sikapnya. Dan tujuan dari pendidikan itu sendiri, kalau coba diperas, adalah meningkatkan, membekali anak-anak dengan kompetensi dan juga karakter. Itu yang 2 hal yang memang harus. Nah, oleh sebab itu, dengan pemahaman, kesadaran tentang itu, maka sudah sepatutnya apabila para guru itu bisa terus-menerus belajar, karena kondisinya itu akan selalu terjadi perubahan-perubahan. Dari waktu ke waktu perubahan akan selalu terjadi, dan perubahan itu juga semakin cepat terjadi. Perubahan yang demikian tidak disangka-sangka adalah kondisi yang saat ini kita hadapi, pandemi. Jadi selain perubahan masyarakat berubah, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID ini semakin menuntut perubahan yang luar biasa. Mau tidak mau, ya. Bu, pengalaman mungkin dari Ibu, Bu. Ibu ini kan para pemirsa untuk diketahui juga bahwa Ibu Arinda Susanti ini juga pernah ke luar negeri, ya, pernah ke Malaysia, Singapura, kemudian ke Australia, kemudian bahkan pernah juga ke Jepang. Nah, kira-kira pengalaman ini, Bu, dibandingkan pola-pola mereka yang termasuk negara-negara yang bidang pendidikan lebih baik dibandingkan kita. Nah, apa yang bisa Ibu petik, kemudian apa yang membedakan antara mereka dengan kita, Bu? Kalau saya lihat, terutama nomor 1 adalah kurikulum kita memang termasuk cukup berat ya, Pak. Yeah. Konten materinya, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, itu sangat banyak dibandingkan dengan subjeknya banyak, konten, isinya banyak juga dibandingkan dengan konten banyak negara-negara. Itu yang pertama. Dari segi jumlah mata pelajaran dan konten per mata pelajaran itu kita memang berat. Kemudian yang selain itu juga istilahnya perubahan paradigma di guru-guru ini juga masih belum terlalu guru-guru memahami adanya perubahan paradigma, bahwa semestinya kita bukan fokus pada kontennya, hanya melulu mengejar materi lah istilahnya, itu menghabiskan kurikulum mengejar materi, tapi sebenarnya adalah melatih anak-anak ini penguasaan kompetensinya, jadi bukan sekedar kontennya. Nah, ini perbedaan yang juga sangat ini ya dengan negara lain, termasuk salah satunya selain konten, yang kedua juga terkait dengan fokusnya. Jadi kalau misalnya saya lihat itu di pendidikan seperti saya di Singapura ya, dari SD itu kan sudah dilihat anak-anak itu dia cenderungnya kemana? Apakah dia kognitif yang menonjol atau keterampilannya. Jadi oleh sebab itu kalau di sana memang sudah diarahkan nanti dia akan ke vokasi atau ke akademik seperti itu. Jadi itu yang kedua ya. Jadi lebih terarah gitu ya. Terarah dari kecil itu sudah mungkin yang ketiga terkait dengan literasi ya. Literasi dalam hal ini sejak kecil, sejak pendidikan dasar itu anak-anak sudah dibiasakan di dalam pembelajaran itu adalah meneliti. Itu meneliti menjadi budaya yang sangat
sangat dibudayakan dan sangat biasa gitu. Sejak anak-anak itu masih di pendidikan dasar. Langsung melakukan pengamatan kecil dia ya. Iya, jadi dan membaca buku yang banyak Ibu ya. Iya, iya. Harus dihabiskan wajib sekian buku. Iya betul Pak. Jadi tetapi sekarang pendidikan Indonesia sudah mengarah ke sana. Iya, iya. Sudah mengarah ke sana, apalagi dengan menteri kita yang sekarang. Iya. Yang milenial lah gitu. Iya, iya. Lama di Singapura. Pendidikan sudah mengarah ke sana. Jadi tidak melulu mengejar pada konten yang banyak, tapi pada kompetensinya. Yang terutama untuk membangun kompetensi itu adalah literasi membaca dan mereka ini harus ditingkatkan. Iya, apalagi termasuk berkaitan dengan disiplin ya, sikap-sikap masalah karakter itu Ibu ya. Selain dari itu, yang kedua juga tadi kan dua ya. Jadi kalau dari menteri yang sekarang ini pada kompetensinya dan juga pada karakternya. Ini juga membangun karakter ini kan juga sudah lebih terarah ini sekarang. Iya, iya. Artinya tinggal gurunya lagi mau menyesuaikan ada. Iya. Ini tantangan luar biasa bagi guru itu merubah paradigma pendidikan saat ini. Dan harus mau banyak belajar. Ya, dan memang harus juga banyak itu ya Bu ya, sabar. Ujung-ujung bahasa agama mungkin ikhlas itu ya. Harus ikhlas dia menghadapi perilaku yang sedang berkembang pada anak-anak di dalam kelas. Mungkin ada lagi yang lainnya Bu? Yang jelas saat ini kita semua menjadi menyadari bahwa nggak mungkin kita berlanjut seluruh urusan pembelajaran itu di sekolah. Jadi betul-betul mau tidak mau didorong kerjasama yang intens antara orang tua dengan sekolah dan juga dengan masyarakat. Jadi Tripusat Pendidikan sudah dari dulu di zaman Pak Ki Hajar Dewantara ini saat ini semakin cocok untuk harus diterapkan. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri, sekolah jalan sendiri, orang tua jalan sendiri, masyarakat sendiri tapi betul harus terus kolaborasi ekosistem pendidikan yang membangun membangun terpadu ya antara ketiga pihak tersebut. Di samping itu Bu, kan sering kita sebutkan tadi atau yang Ibu sampaikan bahwa ternyata cara anak untuk menghargai guru pun juga harus ditumbuhkan supaya ilmu yang diterima mereka juga betul-betul bermanfaat gitu. Gimana Bu? Iya betul sekali, dan itu terutama kita harus bangun tuh di pendidikan dasar ya Pak. Iya. Karena di pendidikan dasar itulah fondasinya untuk membangun karakter anak. Jadi orang tua dalam hal ini juga harus banyak belajar juga untuk membangun karena nggak bisa sendiri hanya sekolah, hanya guru, diserahkan pada guru untuk membangun fondasi itu. Yang penting lagi adalah peran keluarga dan itu yang harus ditanamkan. Ingat saya di Jepang katanya Bu ya, bahwa kalau kalau siswanya atau dulu pernah bersekolah ketemu dengan gurunya, dia langsung itu Bu ya, langsung sungkeman gitu Bu. Gimana ya Bu ya? Betul-betul dia hormat patuh betul dengan gurunya. Pembiasaan yang memang dilatih dari kecil kan Pak. Iya betul. Sebenarnya kita juga sebenarnya seperti itu. Kalau yang di kota-kota besar mungkin tidak terlalu ini ya Pak ya, tidak terlalu terasa, tapi sekolah-sekolah didorong untuk itu. Untuk ditumbuhkan ya. Baiklah Bu, kalau dengan kondisi pandemi ini Bu, yang kita berharap mudah-mudahan tahun 2021 itu sudah tidak ada lagi gitu, kira-kira beberapa bulan ke depan ya, tentu harus ada strategi, ada kiat. Apa kira-kira pesan Ibu kepada orang tua ya, supaya mereka bisa mendampingi anak-anaknya, supaya nanti semua apa yang diarahkan oleh sekolah dapat dilaksanakan dengan baik? Yang jelas nomor satu adalah kesediaan orang tua untuk berkomunikasi dengan pihak guru, pihak sekolah dalam hal ini khususnya guru ya, karena ada banyak keluhan juga di kalangan pendidik ini apabila mengalami hambatan dengan para siswanya, dengan muridnya ini, menghubungi orang tuanya itu susah. Jadi memang yang pertama memang
kedua belah pihak itu menyadari bahwa perlu terus dibangun komunikasi. Kemudian yang kedua, memang tidak bisa sepenuhnya orang tua itu mendampingi karena pasti orang tua juga punya kesibukan, punya kerja, punya kewajiban, kesibukan yang memang dia harus lakukan. Betul. Tapi paling tidak orang tua ini bisa memantau apa yang istilahnya melalui komunikasi itu tadi, paling tidak dia tahu, ya, orang tua tahu apa yang harus dikerjakan anaknya dan memantau, ya, walaupun tidak bisa mendampingi, kecuali untuk anak-anak yang masih sangat kecil itu harus ekstra memang orang tua. Dan yang penting terutama ya harus sabar. Harus sabar, Ibu, ya. Iya, karena ini warisan bangsa, bukan hanya warisan mereka aja ya, kedua orang tuanya ya. Tapi Bu, kan dengan COVID kemarin 19 ini kita ada kendalanya keterkaitan dengan masalah ketersediaan alatnya, HP-nya ya. Anaknya 3, HP-nya 1. Nah, gimana kira-kira nih Bu untuk mengatasi ini? Waktunya bersamaan, kelas-kelasnya yang berbeda-beda ini. Menghadapi kondisi itu banyak sekolah yang sudah mencari solusi dengan orang tua. Ada yang memberikan pinjaman dari pihak sekolah, memberikan pinjaman. Ya Allah. Ada juga yang sekolah yang ini memberi kesempatan, ini untuk yang sekolah tingkat atas ya Pak ya, itu anak bisa datang untuk memakai laptop atau yang di komputer di sekolah. Ya, karena kondisinya saat ini menuntut harus punya strategi, ya, dari pihak orang tua maupun sekolah sekarang ini kayaknya adu strategi nih Pak, menghadapi berbagai masalah yang mau tak mau harus dihadapi ya. Iya. Belum lagi nanti kalau misalnya tadi itu ya HP-nya sudah terbatas, kemudian paketnya juga kan lumayan ya. Kira-kira pengalaman Ibu menurut informasinya ini berapa, 1 bulan itu kena berapa dia? Guru-guru ini kebanyakan karena menyadari kondisi itu, makanya banyak yang dia menyesuaikan ya, pembelajaran itu tidak melulu misalnya yang daring ya Pak ya, di sini yang daring misalnya tidak melulu harus pakai Zoom, tapi juga bisa ada yang pakai WA Group. Jadi untuk mengurangi beban paket itu tadi. Nah, di samping itu Bu, Ibu mungkin bisa memberikan memberikan satu kiat atau memberikan saran kepada teman-teman kita sejawat, kira-kira untuk menghadapi yang 2019 ini, COVID 2019 ini, apa langkah-langkah lain lagi yang bisa ditawarkan menurut Ibu nih Bu? Yang jelas harus terus belajar ya Pak ya, harus terus belajar dalam hal ini. Belajar untuk penguasaan teknologi, tapi juga sambil terus berkreasi. Karena sekarang kan istilahnya merdeka belajar ya Pak. Termasuk guru-gurunya juga diberi kemerdekaan untuk berinovasi, berkreasi sebebasnya. Jadi artinya tidak terkungkung, tidak perlu guru-guru saat ini takut dengan aturan formatnya RPP harus seperti ini, harus buat seperti ini. Sekarang tidak perlu takut lagi. Sudah relax lah ya. Iya, tidak perlu takut dengan itu. Yang penting kreasinya itu jadi tantangan buat guru-guru sekarang. Kalau sinyal kira-kira Bu ada kendala kalau di Tarakan khususnya? Kalau di Tarakan sih tidak ada masalah. Aman ya? Kuat sampai ke Tanjung Pasir atau ke beberapa sekolah swasta, tapi kita paling jauh nggak ada ya, SMA 3 juga nggak jauh ya. Kemudian Bu, apa mungkin sebagai bagian daripada tantangan kita ke depan, bagaimana guru kita ini bisa ditiru ya, digugu, kemudian dicintai. Ini kan juga salah satu bagian atau indikator bagaimana materi-materi pembelajaran itu bisa dengan mudah, dengan senang hati anak-anak juga bisa menyerap itu. Kira-kira dengan kondisi seperti itu, supaya kita bisa menumbuhkan satuan pendidikan yang ramah terhadap anak, apalagi kira-kira yang mungkin masih ada lagi menurut pendapat Ibu Bu?
sekolah ramah anak ya. Iya. Iya, jadi saya harap sekolah ramah anak tidak hanya label sekolah ramah anak dengan penyediaan fasilitas, tapi yang terutama yang penting adalah pemahaman, kesadaran para pendidik dan tenaga kerja yang ada di sekolah untuk membangun suasana yang aman, nyaman buat seluruh warga sekolah, khususnya untuk para siswa. Jadi tidak ada tindakan bully, tidak ada tindakan kekerasan baik secara verbal ataupun fisik terjadi di lingkungan sekolah, dan sehingga bisa berdampak pula di luar sekolah atau di lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Jadi sekali lagi tidak sekedar sekolah ramah anak itu menjadi label dengan kelengkapan fasilitas, tapi yang terutama justru adalah pemahaman, kesadaran bagaimana cara melaksanakan pendidikan yang humanis ya Pak ya, untuk seluruh warga sekolah khususnya terhadap siswa, membangun suasana yang aman dan nyaman. Pernah Ibu merasakan atau mengalami yang pahit nih Bu, yang betul-betul membuat perasaan kita terganggu saat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak kita Bu, selama ini, selama 20-30an tahun ya? Ya ada Pak, kasus-kasus anak-anak yang tanda kutip bermasalah. Tapi kalau saya lihat kebanyakan anak-anak yang tanda kutip bermasalah ini sebenarnya bukan anaknya yang bermasalah, tapi latar belakang keluarga, kehidupan keluarganya yang dibawanya ke sekolah ya, yang berat ya, berat untuk psikologis anaknya itu. Jadi memang sudah sewajarnya kita tidak langsung menghakimi apabila ada anak-anak yang berperilaku menyimpang, tapi memang harus betul-betul dipahami kondisinya dan kemudian dibimbing. Kalau perlu sekolah memang bantuan psikolog ya, psikolog apabila memang sudah pas-pasan. Tapi dengan ada guru-guru bimbingan konseling kita Bu, bisa cukup memadai juga ya? Iya, ada guru BK, tapi ada kalanya untuk kasus-kasus yang agak berat. Ya, mau tidak mau ya. Butuh bantuan juga. Ya, dari psikolog. Kemudian ada lagi Bu, yang lain untuk memberikan saran, masukan bagi, termasuk bagi lembaga Bu, satuan pendidikan. Ibu selaku sebagai seorang pengawas Bu, supaya sekolah ini gimana lembaganya? Tadi dari siswa, orang tua, kemudian dari guru sudah, dari aspek lembagaannya Bu. Aspek kelembagaan, bagaimana mengelola sekolah ini yang penting, dengan fokus tujuan utamanya adalah apapun yang dilakukan, baik untuk pendirian sarana, SDM, dan apapun ya, kurikulum dan sebagainya, semuanya itu memang arahnya adalah bisa menghasilkan lulusan siswa yang berkarakter dan berkompetensi baik dan berkarakter baik. Dan oleh sebab itu sekolah-sekolah ini harus terus melihat perkembangan dan juga menyesuaikan bagaimana pengelolaan sekolah yang terbaik ya, untuk bisa tadi tujuannya menghasilkan lulusan yang terbaik. Iya, berkompetensi baik dan berkarakter baik. Ada juga Bu, saya pernah mendengar pernyataan daripada Menteri Menko Polhukam ya, ternyata bahwa angkatan kerja kita sekarang yang sedang bekerja itu 82% cuma tidak tamat SMP ya, atau tidak tamat SLTP. Jadi itu disebutkan pada saat kasus yang ramai ini ya, berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, berdasarkan data yang dimiliki, tentu yang dimiliki oleh Pak Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud, ternyata angkatan kerja kita itu rata-rata pendidikannya kurang tamat dari ya 9 tahun ya, 8, sekian tahun ya, artinya kurang dari 9 tahun, berarti belum tamat dia di SLTP. Nah tentu ini angka ini kan juga prihatin kita ya, apalagi kita akan menggunakan teknologi yang serba mutakhir ya. Nah menurut kacamata Ibu dengan kondisi seperti ini gimana Bu? Itu kewajiban pemerintah daerah ya Pak ya, untuk memastikan bahwa pendidikan itu, wajib belajar itu bisa terpenuhi. Tidak ada yang putus sekolah. Oleh sebab itu
baik pendidikan formal maupun non formal atau informal, itu semua harus sama diperhatikannya, supaya tidak terjadi misalnya ada yang putus sekolah kemudian tidak terarah ya Pak ya, artinya bisa tertampung lah, misalnya pendidikan formal dia tidak bisa putus, tapi paling tidak dia bisa masuk ke paket. Gitu. Iya. Karena ingat saya yang 9 tahun ini, wajib belajar 9 tahun sebenarnya sudah cukup lama dikemukakan oleh pemerintah kan. Bahkan yang sekarang ini juga dikemukakan sudah 12 tahun. Tapi data yang terakhir yang kita dengar kemarin itu 82%. Ini juga prihatin bagi kita mendengar angka seperti itu. Bu, saya pikir bahwa pada hari ini tema kita adalah guru dari masa ke masa. Sudah Ibu sampaikan secara gamblang dan mudah untuk ditangkap. Tapi tentu para pemirsa sekalian, para pemirsa Ekuator TV, guru untuk menjadi orang hebat pasti akan berhadapan atau akan ketemu dengan guru, ya. Untuk itu, dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu daripada tujuan bangsa kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita bersama-sama dengan guru, masyarakat, dan satuan pendidikan, kita bergandeng rapat, bergandeng tangan, memperkuat semangat dan visi kita untuk mencapai Indonesia cerdas ke depan. Demikian pertemuan dialog pada hari ini yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.